Halo saudara, shalom. Saya Uncle Mandil. Uncle Mandil ini adalah seorang Kristen yang imannya bersumber dari Kristus dan yang mengarah kepada Kristus Yesus yang akan datang kembali kedua kalinya, saudara. Kedatangan yang pertama sudah, dan kedatangan yang kedua segera terjadi. Ya, berjaga-jagalah, peganglah apa yang ada padamu. Ya, jangan mau diganti dengan ajaran-ajaran palsu. Ya, hanya ajaran di dalam Kristus. Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita, juru selamat kita. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita di sini saya akan membaca pertanyaan, ya, membaca pertanyaan dari beberapa orang. Pertanyaannya adalah, bagaimana tanggapan Uncle? Bagaimana tanggapan Uncle mengenai orang-orang yang ngotot untuk menyerang kekristenan? Tanggapan saya mengenai orang-orang yang ngotot menyerang kekristenan. Sekali lagi, terima kasih buat pertanyaan ini, dan tanggapan saya mengenai orang-orang yang ngotot menyerang kekristenan. Di sini saya tidak mendapatkan penjelasan mengenai bentuknya apa gitu ya. Ini berarti kalau saya perhatikan, saya dapat tangkap dari pertanyaannya mengenai ajaran ya, mengenai ajaran. Jadi kalau banyak sekali ajaran-ajaran yang berkembang, di mana ajaran-ajaran yang berkembang itu mengatakan salah satunya adalah Yesus Kristus itu bukan Tuhan, bukan Allah gitu. Itu ajaran-ajaran yang berkembang. Ataupun ajaran-ajaran yang dulu yang mengatakan Yesus Kristus itu adalah ciptaan, dan itu juga masih dipegang oleh sama saksi Yehova, ya. Saksi Yehova, ataupun ada beberapa golongan-golongan dan lain sebagainya, ataupun ada orang-orang yang kontak liar gitu ya, dan mereka menganggap Yesus Kristus itu adalah manusia berdosa gitu. Ini ajaran-ajaran yang bukan ajaran-ajaran kekristenan gitu ya. Nah, tanggapan saya mengenai hal-hal itu adalah, yang pertama, sekuat apapun engkau berlari, secepat apapun engkau berlari, entah itu engkau seperti kilat, ya, tetap aja engkau jatuh. Tidak akan bisa mengalahkan kebenaran. Ini saya kutip satu apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Lukas pasal 10. Ya, coba ya kalau nggak salah ayat yang ke-18 kalau nggak salah. Saya kutip ya satu. Lukas pasal 10 ayat yang ke-18. Ya, Lukas pasal 10 ayat yang ke-18 kalau nggak salah di situ ya. Coba ya saya lihat dulu ya. Ya, benar. Lukas pasal 10 ayat yang ke-18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Saudara, ini saya mengambil satu kutipan ini karena ini yang ada di dalam hati pikiran aku ya. Ketika membaca pertanyaan ini, apa tanggapan Uncle mengenai orang-orang yang ngotot menyerang kekristenan dalam bentuk pengajaran gitu ya. Seperti yang di dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-18 tadi dikatakan di sana, dituliskan adalah, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nanti saya jelaskan di video-video berikutnya mengenai khusus mengenai ayat ini ya, tapi di sini saya ambil sedikit aja pengertiannya, di mana ini kan posisinya ketika Yesus berbicara, ini adalah firman Allah yang telah mengambil kodrat manusia. Dalam kodratnya sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus, dia berkata, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ketika Yesus berbicara demikian,
Ini berarti menunjukkan bahwa Yesus sebelum sebagai manusia, menjadi manusia, dia adalah firman Allah yang ada dalam diri Allah. Dia adalah Allah itu. Karena dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, 2, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi firman Allah yang ada dalam diri Allah itu, yang telah menciptakan segala sesuatu, termasuk malaikat-malaikat itu diciptakan. Dan malaikat ada yang jatuh atau tidak taat, menggunakan kehendak bebasnya dengan tidak semestinya. Kalau kita baca Mazmur pasal 103 ayat 19 sampai 23, seharusnya malaikat itu melaksanakan firman Allah dengan cara mendengarkan suaranya. Tetapi ada malaikat yang jatuh. Ya, dalam Yesaya pasal 14 ayat yang ke-12. Gambaran dari kejatuhan malaikat itu digambarkan dengan kejatuhan Raja Babel, ya, kejatuhan Babel. Nah, di dalam Lukas pasal 10 ayat ke-18, Yesus melihat Yesus sebagai firman Allah yang adalah firman Allah sebelum mengambil kodrat manusia. Dia telah melihat iblis, ya, malaikat jatuh. Iblis jatuh seperti kilat. Kenapa dikatakan iblis seperti kilat? Kalau kita perhatikan sifat dari iblis atau kilat itu cahaya, ya, cahaya yang tidak terkoneksi dengan sumber hidup. Berarti berubah menjadi cahaya atau energi negatif. Kilat juga begitu, sifatnya adalah cahaya. Ketika kilat itu datang, jatuh dari atas, apakah dia lurus? Tidak. Dia berliku-liku, seperti ular. Seperti ular jalannya, berbelok-belok. Makanya dikatakan iblis. Begitu juga lah orang-orang yang berusaha ngotot menyerang kekristenan. Saya katakan bahwa walaupun engkau seperti kilat, ya, tetap engkau akan jatuh, kalah. Tetap engkau akan diturunkan. Tidak akan pernah menang, tidak akan pernah mengungguli kebenaran, tidak akan pernah mengalahkan firman Allah, Yesus Kristus itu. Nggak akan pernah. Karena iman dari kekristenan adalah bersumber dari Kristus, yang mengarah kepada Kristus. Karena kata iman itu adalah apa? Bersumber. Orang-orang percaya yang beriman dalam Yesus Kristus, ya, Kristianos, yang berasal dari Kristus. Sama seperti Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi Kristus yang telah memenangkan, yang kepadanya, ya, diberikan nama di atas segala nama, segala kuasa. Luar biasa bukan? Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku, Allah kita. Siapapun yang ada dalam Kristus, ya, tidak akan bisa dilawan. Ya, fisik ini akan kembali ke tanah, tapi yang seperti Yesus katakan, dia datang untuk membangkitkan, ya, orang yang mati di dalam Kristus, artinya yang percaya dalam Kristus Yesus, dia mempunyai hidup yang kekal, yang bersama dengan hadirat Allah. Begitu juga orang-orang yang nggak percaya, kemana? Lautan api nanti. Gitu dia. Ya, jadi sekuat apapun engkau mau menyerang kekristenan, tidak akan bisa menang. Seperti iblis yang berliku-liku seperti kilat, tetap aja jatuh. Begitu juga dengan orang-orang yang menyerang kekristenan, ajarannya, tetap jatuh. Tidak akan pernah rontok, tidak pernah akan menang. Rontok, roboh. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya, Uncle Mandil. Mwah.